I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Hey! 'Cause all my life you have been faithful. Oh yes you have. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, oh Lord. Your goodness is running after me. Your goodness is running after, oh yeah, it's running after me. Oh yeah, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing. All my life you have been faithful. Bapak dan Ibu yang sudah memberi kami makanan ini, biarlah bisa menjadi kesehatan dan menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan
dengan penuh sukacita aku mau bersama-sama bersorak-sorai untuk meninggikan Engkau pada hari ini ya Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau
anak ya, yang penuh namanya Pak Yesus. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena kasih Tuhan ya. Tuhan Yesus boleh menolong Bapak Ibu ya, lebih Bapak Gembala, Bapak Pendeta Joni Wele bersama Ibu Kepala dan semua jemaat yang ada di GPDI Nafiri Allah dan GPDI Sangkakala yang ada di Surabaya boleh datang di tempat ini di Panti Asuhan Kristen Tegar dan boleh berbagi kasih dengan kami yang ada di tempat ini. Sebenarnya Om jujur saja Om, sebenarnya anak-anak ini mau kami yang berkunjung. Mereka ingin keluar ya, ingin keluar. Jadi mereka sangat senang kalau kami berkunjung ke gereja-gereja. Karena kalau didatangi ya senang juga, senang banget ya. Tapi mungkin ke depannya kita anak-anak bisa berkunjung ke gereja-gereja yang bisa berbagi kasih dengan kami. Puji Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk partisipasi, untuk kedatangan Bapak Pendeta Joni Wele bersama semua jemaat yang sudah jauh-jauh walaupun tadi sempat tersesat ikut jalan yang tidak baik ya, tapi tujuannya baik, boleh bersama-sama dengan kami. Sekali lagi anak-anak yang ada di tempat ini sangat-sangat senang sekali ya, bersuka cita boleh dikunjungi oleh jemaat GPDI Nafiri Allah dan GPDI Sangkakala Surabaya. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih dan ada pujian dari anak-anak kami. Krishna
pada siang hari kami mengucap syukur. Kuasai setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Teristimewa hamba-Mu yang akan bawakan firman Tuhan, urap dengan urapan yang luar biasa daripada Engkau. Dan pada siang hari ini kami datang banyak berbeban berat atau sakit penyakit, kekurangan ekonomi, Engkau sudah cukup semua. Dengan firman Tuhan kami yakin dan percaya ada satu melangkah kami, iman kami lebih dekat pada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan terima kasih kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Kali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pada saat ini. Saya terhormat bisa berada di tengah-tengah teman-teman semua yang ada di sini. Terima kasih untuk pengurus juga yang menyambut kita dengan baik. Kita tadi datang langsung disalami ya. Shalom, luar biasa ya. Di Surabaya tidak ada yang begini ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk melengkapi kita ibadah pada siang hari ini cukup jauh ya perjalanan tadi. Kalau di kota untuk 20 kilo itu lurus saja. Tapi di sini untuk 4 kilo saja sudah belok-belok ya. Itu jadi bikin lama tadi. Apalagi tadi sampai nyaris cemplung ya. Masuk ada jembatan kecil sekali. Dan tadi lihat mobilnya Ronald ini ngapain kok berhenti di situ? Itu ada orang yang mau keluar atau enggak? Tadi juga mobil kita juga sempat hampir melorot karena ngikuti dari belakang. Tapi puji Tuhan sampai di sini dengan selamat dan ketemu teman-teman semuanya. Minta tolong dong senyumnya yang lebar kali. Mereka bahagia. Jadi kalau yang sini kurang bahagia, lihat yang sebelah. Semua khususnya teman-teman yang ada di pelayanan tempat ini ya. Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Masih ambil lagi, kita silakan. Saya akan menunggu. Efesus 4 ayat yang ke-32. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Makanya sama-sama satu kotak. Suaranya kurang. Ya, setelah itu terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Panitia memberikan kasih di setiap langkah. Ya. Sebelum kita masuk firman Tuhan, saya tanya, yang setuju dengan saya bisa angkat tangan. Menurut saya Tuhan Yesus sangat baik. Yang setuju dengan saya bisa angkat tangan. Menurut saya Tuhan Yesus, tadi angkat satu tangan ya. Tuhan Yesus sangat baik. Siapa yang setuju dengan saya bisa angkat tangan. Oke, terima kasih. Silakan turun. Sekarang saya minta. Ya, saya minta. Boleh ya? Mana boleh ya? Boleh ya? Siapa yang baju putih ini namanya? Stephen ya. Bukan cuma Stephen tapi semua. Ya. Semua nanti yang sebelah kiri ini kan kebanyakan dari Surabaya ya. Nanti sebelah kanan juga. Bisa berjabat tangan sambil katakan Tuhan Yesus sangat baik, tapi harus dengan tatapan mata. Jadi salaman dengan lihat matanya ya. Jangan salaman. Satu orang jangan sama temannya sudah setiap hari ketemu. Iya. Ya. Sama yang sebelah kanan ya. Sama sebelah sini ya. Ah, sama pokoknya yang tamu, kan kita tamu ya. Ya. Ya, silakan. 1 2 3 bisa. Nasab matanya ya. Oke.
Yesus sangat baik. Nggak ada. Semua kalau salaman dengan tatap mata itu sepertinya itu berkesan banget. Ya, sederhana. Jadi pengakuan iman kita pada siang hari ini adalah Tuhan Yesus sangat baik. Jadi ada kalimat yang sederhana yang Tuhan ingin dengar kepada kita, yaitu ingat kasih Tuhan. Sederhana kan? Ingat kasih Tuhan, ingat kasihnya. Ada pujian, ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Ingat, kita bisa melakukan kasih itu kalau kita mengingat Tuhan sudah mengasihi kita. Kita bisa mengasihi itu berkorban, menerima atau memberi. Teman-teman, kasih itu berkorban atau menerima? Berkorban. Suka enggak orang berkorban? Susah kan ya? Lebih senang menerima. Jadi pada siang hari ini Allah ingin kita mengingat seberapa besar kasih Tuhan. Kalau bisa kita hitung, ada pujian, hitung berkat satu-satu. Ada kan pujian lama mengatakan hitung berkatmu satu persatu. Ini masih dalam suasana Paskah. Paskah, Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit. Itu juga tentang kasih, tentang pemberian, tentang pembuktian bahwa Yesus mengasihi manusia yang sudah dirampas oleh dosa. Amin. Sudah direbut, sudah dikuasai, pikirannya dikuasai. Jadi pikiran yang kita miliki semuanya itu tergantung kita. Kita mau isi apa? Kita mau isi ingatan tentang kebaikan Tuhan, atau kita isi tentang sesuatu yang tidak baik, tentang sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang menyakitkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memori kita, ingatan kita itu terbatas sekali. Bahkan kadangkala ketika kita barusan ngomong, selang berapa menit kita lupa. Kita tadi ngomong detail apa. Kalau kita mengingat, itu berarti kita memikirkan. Kalau kita memikirkan, berarti itu penting. Kalau kita mengingat kasih Tuhan, apa yang Yesus sudah perbuat bukan hanya 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota, bagaimana dia menanggung segala macam derita untuk kita. Mungkin kita berkata, itu cerita sekolah minggu. Betul, itu cerita sekolah minggu. Jangankan sekolah minggunya teman-teman, sekolah minggunya seperti itu. Tapi ada yang luar biasa dari cerita ini. Cerita ini bukan cerita sejarah. Kenapa? Karena cerita dalam cerita ini yang meninggal itu bangkit. Siapa manusia yang mati bangkit? Ada enggak? Kecuali Yesus. Kenapa dia bangkit? Dia bisa bangkit dari antara orang mati. Ada Lazarus yang mati, bangkit kan? Terus mati lagi enggak? Mati lagi. Tapi ketika Yesus mati, bangkit, mati lagi enggak? Enggak. Jadi kebangkitan Yesus bukan cuma sejarah. Dunia boleh berkata, ya memang itu upacara atau hari peringatan umat Kristen. Ya menurut kalender itu tanggal merah. Kita waktunya ibadah Paskah, ya Paskah, Jumat Agung, ya Jumat Agung. Tapi yang harus kita ingat bahwa itu bukan sekedar sejarah. Kalau yang saya catat, itu sebenarnya sebuah pembuktian bahwa kasih, bahwa kuasa itu tersedia buat kita selama kita hidup.
tahun 1900 ya, 1900 puluhan 10 tahun lebih ya. Saya tingkat kasurnya itu tiap pagi itu dijemur, atau itu ada kutu busuknya mungkin dijemur. Ketika ada hujan, mereka ayo potong kasur kapuk ya. Di sini apa? Kasur sepon itu kapuk. Apa sini bilangnya apa? Kapuk juga ya. Randu itu. Terus dipukuli supaya debunya naik. Itu kalau sudah bertahun-tahun jadi akhirnya jadi kasur dipan, kasur rasa dipan. Artinya sudah tidak membal, sudah keras. Terus kamarnya di situ itu cuman triplek ya. Triplek ada lubang kalau misalkan yang sebelahnya intip ini, belum tidur ya. Jadi malas keluar, jadi diintip begini. Terus saya tadi cerita soal makan kalau memang menunya Jawa Timur, Jawa Tengah mungkin beda ya. Sotonya di sana itu soto bening. Kalau soto sini kan mungkin agak keruh ya. Soto sana itu soto ayam, bukan kuah soto. Jadi isinya itu cuma warnanya sudah bening, kuning, rasa manis, terus ada sayurnya, sayur toge, kecambah. Terus lauknya apa? Tempe triplek gitu ya, tempe tipis gitu ya. Terus sama sambal. Saya lihat ketika mereka, ayo makan. Masuk semua. Makan wis. Semuanya lahap, wis luar biasa. Dan ketika suatu saat itu saya pernah biaya untuk operasionalnya itu habis. Waduh gimana ini? Ternyata Bapak Gembala bikin proposal. Saya paling heran karena memang panti asuhan itu dididik secara Kristen. Ada doa pagi di sini, ada doa paginya saja. Ada doa pagi, doa malam, ada doa malamnya juga. Itu dari campur-campur. Itu di Boyolali ada yang dari Salatiga, Ambarawa, ada Bandungan, pokoknya dari situ. Tapi jumlahnya tidak sebanyak ini. Di sini yang usia SMA siapa angkat tangan? Teman-teman yang di panti asuhan di mana saya praktek dulu, mereka betul-betul mereka mengingat tentang Tuhan. Teman-teman dan semua yang hadir di sini, meskipun ingatan kita terbatas, tapi kita harus berusaha. Kenapa? Karena dunia akan memasukkan ingatan-ingatan tidak baiknya untuk melemahkan kita, untuk membuat kita goyah, untuk membuat kita tidak yakin bahwa Tuhan itu mengasihi kita, bahwa Tuhan itu peduli dengan kita. Entahkah itu dengan sesuatu yang menyakitkan, entahkah itu dengan sesuatu yang mengecewakan, entahkah itu dengan keadaan hidup kita. Secara mata, secara kasat mata, secara logika nggak mungkin. Tapi kembali lagi, kalau kita terus ingat Tuhan, maka yang tidak mungkin bisa terjadi. Daud, pasti tahu ya cerita tentang Daud yang masih remaja. Dia disuruh bapaknya Isai untuk memelihara 2-3 ekor domba. Banyak enggak? Sedikit. Kakak-kakaknya mungkin dikasih tugas yang lebih spesial. Dia istilahnya itu dikasih tempat yang jauh sana. Gak ada orang yang lirik. Betul ya? Siapa yang lirik kecuali dombanya sendiri? Sebab cuma di padang domba sama Daud. Tapi yang membuat luar biasa adalah Daud yakin kalau Tuhan gak bisa dibatasi oleh situasi. Jadi di tempat yang dalam tanda kutip tidak ada orang yang melirik, tidak ada orang yang memperhatikan, tidak ada orang yang support dia, ternyata Daud membangun sebuah relasi dengan Tuhan. Awali dengan mengingat siapa Tuhan yang dia sembah, siapa Tuhan yang disembah orang Israel. Dari situlah
maka mulailah tumbuh, bukan cuma iman, bukan cuma pengharapan, tapi keberanian. Sehingga ketika dia disuruh lagi loh, ini jadi suruhan loh, jadi suruhan. Jadi apapun yang kita kerjakan saat ini, kita harus percaya bahwa di balik semua yang kelihatan, di balik semua yang kelihatan sepele, kalau kita lakukan untuk Tuhan, maka benar-benar yang memperhitungkan siapa? Tuhan. Manusia mungkin perhitungannya kurang adil, mungkin terbatas, tapi Tuhan tidak. Di dalam Tuhan tidak ada istilah masa depan suram, tapi kau punya masa depan. Kita buka di dalam Alkitab ya, dalam Amsal. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan tidak akan hilang. Jadi ketika kita iri, itu sama aja kita mengingat sesuatu yang tidak baik. Kalau kita mengisi otak kita, memori kita dengan itu, maka kita akan dirusak. Jadi mari kita sama-sama mengingat sebanyak mungkin yang Tuhan sudah kerjakan. Jangan kasih kesempatan sesuatu yang tidak baik mengisi, bahkan menguasai, bahkan mengontrol kita. Kalau itu kita izinkan, maka bisa jadi masa depan kita akan dirusak. Tapi kalau kita mengizinkan ingatan tentang Tuhan, ingatan tentang firman-Nya, tentang janjinya, maka kita sedang membangun masa depan yang baik. Bahkan kalau ketika kita sendiri, kita sedih, ingat kasih Tuhan. Kalau kita gagal, ingat kasih Tuhan. Kalau kita merasa dikhianati, ingat kasih Tuhan. Tuhan Yesus pernah alami semuanya itu, dan Dia menang untuk semuanya. Ketika kita menderita, ingat kasih Tuhan. Daripada penderitaan itu terus membuat kita terpuruk dan melemahkan kita, ingat kasih Tuhan. Ketika kita ingat kasih Tuhan, kita akan diangkat, kepala kita ditegakkan lagi untuk berani menatap ke depan. Ketika kita merasa sia-sia, ingat kasih Tuhan. Intinya ingat kasih Tuhan. Jadi kita bisa menabur kasih, kita bisa melakukan kasih pertama-tama kalau kita punya ingatan tentang kasih Tuhan. Yang kedua, bagaimana tema berkata menabur kasih di setiap langkah. Bagaimana kita bisa di setiap langkah ketika kita punya ingatan. Dan yang kedua adalah mengikuti kasih-Nya. Mengikuti kasih-Nya ketika kita dikuatkan senantiasa, mendapat support senantiasa. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu menghibur kita, kasih Tuhan itu memberi inspirasi, kasih Tuhan itu bisa menguatkan kita. Kita yang gak punya ide, kasih Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke atas surga, ke surga, Dia berdoa kepada Bapa agar murid-muridnya yang ditinggalkannya itu hidup dalam kasih. Kenapa mereka harus hidup dalam kasih? Karena ketika mereka hidup dalam kasih, mereka akan terlihat bahwa mereka adalah murid-murid Tuhan. Setelah kita ingatan tentang kasih Tuhan, ingatan tentang firman Tuhan, itu akan mendorong kita untuk apa? Untuk hidup dalam kasih. Seperti temanya tadi, ayat di temanya berkata, "Datanglah kamu ramah seorang terhadap yang lain."
ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Jika ada sesuatu yang salah dengan temannya, kita bisa mungkin menegur dengan kasih dan saling mengkoreksi. Oh ya, saya salah, saya minta maaf, saya minta ampun, dan sebagainya dan sebagainya. Kita saling mengasihi sesama teman seiman. Dan yang berikutnya adalah memiliki kesaksian hidup yang baik. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Di sana diceritakan tentang bagaimana dan terang dunia agar orang melihat perbuatan baik kita dan mereka memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dan teman-teman yang ada di tempat ini, mari sama-sama pasca tahun 2025 bersama dengan jemaat GPDI Nafiri Allah dan GPDI Sangkakala Surabaya, kita mengingat kasih Tuhan. Kita menaruh, kita mengingat, menjadikan itu satu yang penting, tidak boleh dilupakan. Kenapa? Kalau kita tidak taruh dalam ingatan kita bisa lupa. Kalau kita lupa, itu akan keisi yang lain. Kita tidak akan bisa dekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita bisa lemah, kita bisa mudah digoyahkan, kita bisa dipengaruhi oleh apapun. Dan ketika kita dipengaruhi, kita akan tidak memiliki pengharapan dan sukacita. Tapi kalau kita ingat kasih Tuhan, maka kita akan melihat bahwa selalu tersedia kasih dan kuasa Tuhan buat kita. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, apapun latar belakang kita yakin, kita percaya, kita minta kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu memang yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya ajak kita bersama-sama berhubungan pribadi dengan Tuhan, tanpa melihat teman kita di kanan, di kiri, tapi sama-sama kita berdoa, sama-sama kita bersyukur, sama-sama kita menyembah Tuhan. Banyak yang kau banyak yang kau perbuat di dalam kepada Bapa Saudara sempurna antara hidupku dalam hidupku.
saudara sekalian, jika ada satu keadaan yang menghalangi kau untuk bisa bebas menyembah Tuhan, bebas menaikkan syukur, lawan itu. Karena kasih Tuhan itu sudah dikerjakan sempurna. Sempurna. Tidak ada sesuatu yang gagal kalau Tuhan punya rencana itu atas hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Mari teman-teman yang dari Monggo Jajar akan ujian refnya, dan yang dari Surabaya menyembah Tuhan, aku bersyukur. Yang lama Engkau sudah menang, kami juga menang. Kami menang bersama Tuhan, Engkau sudah menang. Kuis berhadiah dari panitia, dan nanti ada secara simbolis untuk penyerahan apa yang nanti diserahkan ya kepada panti asuhan. Dan setelah itu ada potong rambut gratis. Dalam itu bakti sosial yang berterima kasih, ada Om Margo dan rekan-rekan akan siap potong potong rambut gratis ya. Jadi yang mau dipotong rambutnya siapkan diri ya. Nanti ada beberapa kakak-kakak yang akan siap. Baru kita akan selesai pengajar setelah pemotongan pemotongan rambut gitu, kue pengantin ya. Puji Tuhan, kita akan akhiri dalam ibadah sekalian doa firman. Adik-adik dan kita semua ikuti Om berdoa ya. Apa yang mau sebutkan, tolong sebutkan dengan jelas. Kita tunduk kepala, tangan dilipat, mata ditutup. Kami bersyukur buat semuanya pada hari ini, kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak kami dari GPD Nafiriala, GPD Sangkakala, Surabaya boleh menjadi berkat bagi kami panti asuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak. Setelah semuanya ini selesai, dan dari Surabaya akan pulang kembali ke tempat masing-masing, dan kami yang tinggal di tempat ini sama-sama diberkati Tuhan. Dan ucap syukur buat semuanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin.
berubah diubahkan air jadi anggur. Di kota mana? Di kota mana itu? Ayo maju. Kota mana? Kota apa? Yang Tuhan Yesus telah mengubah air jadi anggur. Salah. Jadi tahu. Harganya nilainya nggak seberapa. Cuma ini ketulusan mereka panitia secara ikhlas dengan segala senang hati. Tolong ibu dan anak-anak panti terima dengan senang hati. Ya. Menangis. Kami dengan senang hati menerima berkat dari GPDI Aviala dan GPDI Sanggakala Surabaya yang sudah berbagi kasih dengan kami di Panti Asuhan Kristen Banggan. Doa kami Tuhan Yesus membalas berkat berlipat kali ganda. Tuhan Yesus berkati. Amin. Iya, 20. Oh, 20. Iya, 20. Bayang ini juga ya? Sini. Bayang. Oh, dipanjangin dan potong. Oh, sini 20. Ada snacknya di sana. Ini dulu. Yang potong ya? Oh, ada. Untuk tampil. Satu dua lagu ya. Makasih banyak. Tuhan ya. Ya kita tunduk kepala, kita mau masuk dalam doa. Kita berdoa untuk perjalanan kita ke Surabaya, sekalian juga berdoa untuk penghuni panti ya. Ya juga Tuhan sertai. Berikan kasih dalam setiap langkah. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua, menjadi contoh yang baik. Sekian dari panitia, saya serahkan kepada